Garuda Eleven Metallic itu apa sih, Yasmin? Garuda Eleven Metallic adalah football manager game yang kita adaptasi dari webcomic yang bisa diakses di webtoon. Football Manager game basically in Web3. This is the first one in Indonesia. Yeah, this is the first one. Kartu ini bisa dibeli atau gimana? Jadi sistem kartu ini adalah sebuah digital asset yang bisa diperoleh di gamenya. Dia bisa dijual belikan, bisa disewakan juga. Oke guys, welcome back to Koin Kami Podcast. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan tamu yang menarik nih. Kalau biasanya kita kedatangan investor, kadang kedatangan entrepreneur, kali ini kita kedatangan seorang tim behind salah satu Web3 game karya anak bangsa yang terkenal di Indonesia. Saat ini sudah memiliki lebih dari 70.000 user di Indonesia, yaitu, dan dia juga based on komik yang terkenal di Indonesia karya anak bangsa, yaitu Garuda Eleven, dan nama gamenya adalah Garuda Eleven Metallic. Salah satu game Web3, play and earn. So welcome Yasmin Jamal. Hello, it's lovely to have me here. Oh, so how are you today, Yasmin? I'm very good, thank you. I think this might be my first podcast. Oh, Thanks for having me here. Yeah, nice to have you here. So Yasmin, maybe before we start, can you please introduce us about yourself? Okay, so my name is Yasmin. Saya itu dulu lulusan komunikasi bagian creative broadcasting. So this is actually a very new world to me because abis lulus tuh pertama I was active in the entertainment industry. Terus my first tech company was a waste management company, dan baru sekarang lah hampir genap 1 tahun bekerja di tech gaming Web3. Oh, I see. So the background is in communication. Communications, Yeah? After yes. that, Sempat di entertainment industry, terus di tech waste management company. baru setelah itu di Web3. Yes, so this is still relatively new. Oh, then based on your experience di company sebelumnya sama maybe your educational background, what makes it important sebelum masuk ke Web3 ini? Okay. Apa mungkin ada suatu traits yang bisa diterapkan di Web3 industry? Based on my previous experience ya di tech company sebelumnya, I started working as a personal assistant. Terus nggak lama setelah itu saya dimutasikan ke posisi marketing. Jadi mungkin kalau ada kesamaan dari company sebelumnya dengan yang sekarang, it's both of them is tech based ya. It's tech based, jadi ada beberapa knowledge yang saya tangkap di perusahaan sebelumnya yang bisa saya implementasikan di perusahaan yang sekarang. So there are a few similar things, dan pastinya ada beberapa korelasinya juga gitu. I see. Nah, mungkin banyak teman-teman yang penasaran nih untuk kerja di dunia Web3. Kan banyak yang bilang kalau kerja di Web3 itu maybe lebih time flexibility ya, lebih nggak terikat waktu atau gimana? I see. Kalau masalah flexibility cukup fleksibel, cuman akan ada momen-momen di mana ada hektiknya juga lah. It's seperti kebanyakan tech company pada umumnya. There are flexible times, tapi ada tiba-tiba hektiknya juga. Jadi menyesuaikan aja sih. Jadi it's really important for us to be able to adapt Adapt gitu and ya. agile gitu. Iya, harus agile juga. Jadi ternyata background communication pun bisa kerja Very di useful, Web3 ya. very useful juga, iya. Jadi nggak harus, kan banyak yang ngira kalau di Web3 harus yang tech guy, Yang tech savvy. Nah, developer kebetulan gitu. kan posisi saya tuh di bidang PR, kadang menyentuh marketing juga, so masih bisa inline lah, asal punya a little general knowledge or surface knowledge about the Web3 industry. I see. Jadi yang penting mau belajar aja Mau bisa. belajar, Ya. benar. Yes. Nah, mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman di sini. Jadi Garuda Eleven Metallic itu apa sih, Yasmin? So, Garuda Eleven Metallic adalah sebuah game, football manager game yang kita adaptasi dari webcomic yang bisa diakses di webtoon. Di sini sebenarnya udah ada, tadi sempat ditunjukin ya, ini komiknya. Jadi kita mengadaptasikan dari karakter-karakter dari komiknya yang bisa dimainkan dalam bentuk kartu digital asset dalam game football managernya. Jadi dulu di webtoon, di line itu ya? Yes, ada di webtoon. Oh, sekarang udah ada komik fisiknya juga, fisiknya. iya. Jadi karakternya semua based on ini? Based on yang ada di komiknya. Jadi dari awal develop
Garuda Eleven Metallic ini apa memang sudah kepikir langsung adaptasi atau mungkin bikin sendiri? Idenya memang berangkat dari komik yang sudah ada. Jadi dari komiknya terus terinspirasi dari ceritanya tentang anak-anak remaja di Indonesia yang sangat passionate sama sepak bola. Mereka berangkat dari sekolah sepak bola yang sama, punya mimpi dan cita-cita yang sangat tinggi, akhirnya menjadi cerita yang sangat inspiratif dan rasanya layak untuk diangkat dan diadaptasikan menjadi sebuah game. Karena kan mengingat juga pasar atau masyarakat sepak bola di Indonesia tuh hype lah ya, banyak banget fansnya, jadi kayak timnas gitu ya. Ya very euphoric kan. Nah mungkin dalam proses adaptasi dari webcomic jadi sebuah game ini mungkin a bit complicated ya. What's the biggest challenge dalam adaptasi ini kalau menurut Yasmin? The challenge adalah gimana kita mengimplementasikan karakter yang udah ada ya. Mungkin itu lebih ke proses desainnya ya. Mungkin kan dari yang komik ke web based game itu akan ada perubahan mungkin dari desainnya. Terus gimana caranya gamenya itu bisa appeal ke masyarakat, karena football manager game beda ya sama kayak misalnya game FIFA yang butuh cekatan dan lebih adrenaline rush. Ini kan lebih ke football manager, lebih ke taktik dan strategi. Dan itu gimana ya, how do we make it appealing to the people to try and play this football manager game dengan karakter-karakter yang really really good. Jadi yang awalnya dia masih 2D kita harus bikin 3D gitu ya. Seperti itu. Biar bisa gerak gitu ya. Lebih Oh, jadi proses animasinya mungkin. Iya, sebenarnya kita sempat ada ide untuk bikin 3D dan animasi, cuman kita belum sampai tahap itu sebenarnya. Jadi layoutnya itu masih kelihatan tuh kayak titik-titik pemainnya gitu loh, mainnya perpindahannya dan perpindahan bolanya. Jadi belum ada karakter 3D-nya sih sebenarnya. But it was on our pipeline, jadi ada minat untuk kesana sebenarnya. Terus kalau talking about football manager game, especially in Web3, this is the first one ya in Indonesia atau gimana? Yeah, this is the first one. Kalau misalnya beradaptasi dari komik ini ya. Oh, kalau yang lain udah ada di Indonesia? Not that I know of. Not ya? Belum ya. I think it's the first one. Like. This is the first one ya. So the target market nantinya bakal ke pasar global atau Indonesia doang? For now kita definitely fokus di Indonesia dulu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan who knows bisa compete di global market juga. Terus what's the plan to compete in the global market for Garuda Eleven? Kalau kita sih masih fokus market di Indonesia ya for now. Kalau unique selling point kita adalah yang bikin orang-orang very excited adalah kita nggak hanya fokus dengan karakter-karakter di komik aja, tapi kita juga gandeng beberapa football players yang lumayan terkenal di Indonesia. Contohnya ada Christian Gonzalez, ada Budi Sudarsono. So we partnered up with them and we created cards with their characters yang didesain keren-keren juga. Dan itu lumayan appealing banget di masyarakat karena bisa berhasil menggandeng football legends. Dan selain itu, I think what's really interesting about the football manager game adalah kita udah berhasil membuatnya sangat detail and meticulous dalam hal strategi. Karena buat yang bener-bener gila strategi bola, kita udah bikin custom setnya, atau bisa bener-bener you can go deep dive, misalnya pengen seberapa agresif mau mainnya atau space-nya mau lebih lamban, taktik-taktik bola mungkin yang ngerti bola bisa ngerti ya, misalnya mau fokus di tengah lapangan, di belakang, atau mau strike ke depan. Jadi very very detail. I see. Jadi kartu ini bisa dibeli atau gimana? Yes, jadi sistem kartu ini adalah sebuah digital asset yang bisa diperoleh di gamenya. Dia bisa dijual belikan, bisa disewakan juga. Jadi di OpenSea gitu? Yes, bisa dari OpenSea. Dan kartu-kartu ini juga bisa disekolahkan. Jadi statsnya bisa dinaikin. Jadi kita di gamenya tuh ada sekolah sepak bolanya, di mana kartu ini bisa disekolahkan agar win rate pemainnya bisa lebih bagus. Oh, jadi kayak di training gitu ya? Iya, di train. Oh, jadi kalau kartu ini yang fisiknya gimana dapatnya? Dijual juga? Fisiknya enggak, ini cuma enggak. Display aja. Cuma semuanya display digital aja. assets. Oh, everything is digital. It's digital, ya. Dan interestingly, I heard that
Garuda Eleven berhasil dapetin 38.000 user in 1 month ya. Yes, di awal-awal launching. Nah itu what kind of marketing strategy did you implement supaya bisa sampai achieve that kind of result gitu? Di awal kita sempat menggandeng IFL, Indonesian eFootball League, Football E-League. Jadi dia tuh komunitas gaming sepak bola terbesar di Indonesia. Itu lumayan membantu kita reach various markets ya in Indonesia. Selain itu kita juga pastinya harus aktivasi through online activation dan offline. Waktu itu kita juga sempat ikut one of our biggest activation di Comic Con. Ya, jadi kita harus really spread the word about this game. Ini karya anak bangsa dan it's a really good game and very interesting to play. Biar di-introduce lah, biar gain awareness juga. Nah kalau activationnya waktu itu gimana? Roadshow gitu kah? Yes, di Comic Con itu one of our biggest activation. Tapi untuk sekarang kita lebih lagi fokus ke social media. Jadi harus ada social media awareness dan kita bikin gamification. Kita juga ada Discord community yang harus terus di-maintain biar terus seru lah mainnya. Kita maintain komunitasnya. Jadi kalau mau beli karakter ini belinya pakai Ethereum atau gimana? Kita sempat ke USDT if I'm not mistaken. Tapi ya tapi based on Polygon blockchain ya kan? Sorry kalau misalnya ini sih lebih ke technical, I'm not really well versed. Okay. Mungkin bisa nanti tanya developernya. Okay, so kalau menurut Yasmin, how is the potential of gaming industry di Indonesia, especially di Web3 kan? Garuda Eleven ini di Web3 kan? Potensi gaming Web3 di Indonesia, I think it's luas banget sih potensinya. Especially kan penduduk Indonesia itu banyak banget dan mayoritas itu mereka melek teknologi. So to penetrate the market untuk gaming ini harusnya it's a challenge tapi possible. Seperti itu sih. Dan komunitas gaming udah besar banget. Jadi you just have to have the right marketing strategy, gandeng komunitas yang tepat. It's very very possible. Tapi kalau kita lihat mungkin gamer di Indonesia ini banyak, tapi yang masih, yang udah well educated tentang Web3 itu masih sedikit. Benar. Ya. Apalagi kalau udah ngomongin Web3 atau kripto, orang agak sedikit hesitant ya. Yeah. Especially dulu sebelumnya sempat ada winter in that area, jadi orang agak hesitant untuk masuk. Jadi penting juga untuk edukasinya sih. I think sekarang Web3 itu lebih underground atau underrated ya. Sebenarnya potensinya bagus banget, tinggal di educate aja that this is a very good game and potentially itu bagus banget. Nah, kalau strategi dari Garuda Eleven sendiri untuk educate the gamer about Web3 dan NFT itu gimana sih? Kita tuh pastinya pakai wadah social media sih. For now paling kencang di social media, dan we definitely have to make sure kalau all transactions itu definitely safe. Nggak mungkin ada scam, itu yang paling penting sih untuk ketahui user biar mereka lebih nyaman sih untuk deep dive ke Web3 ya. Jadi is it a challenge to educate the gamers atau it's one of our challenges ya, karena mungkin mereka awalnya lebih prefer game-game konvensional yang nggak tied to Web3, tapi melihat naiknya day by day daily active user kita, I think it's working lah, slowly but surely. Tapi di awal udah bisa langsung menggait 38.000 orang. Yes, ya? Itu pasti dengan bantuan-bantuan yang tadi aku mention di awal ya, community dan lainnya. So it's marketnya possibility untuk untuk dipenetrate. Mereka mau belajar juga. Mau belajar ya. I see. Jadi masih very huge ya. Huge opportunity. Nah, lalu kalau Garuda Eleven sendiri gimana kontribusinya dalam perkembangan industri Web3 di Indonesia ini? Definitely kita kan aktif dalam mengeducate juga ya. Jadi mungkin ini dampaknya pastinya nggak cuman ke Garuda Eleven juga, tapi mungkin to other Web3 games out there. Kalau misalnya Web3 ini nggak se-tricky atau seserem yang orang-orang bayangkan kok. It could be a fun way to earn something as well gitu loh. Jadi nggak cuma main game doang, you can earn something out of it juga gitu. Kalau kita bahas tentang
Web3 dan teknologi blockchain-nya yang diimplement di Garuda Eleven ini lebih ke apanya nih Kak? Kita kalau misalnya dalam Garuda Eleven yang kita adapt tuh lebih ke play and earn-nya ya, sebenarnya play and earn-nya juga. Jadi kita main gamenya, terus bisa dapat coins. Dan ini yang menariknya dari game kita juga adalah biasanya kan kalau game-game konvensional lainnya tuh misalnya dapat koin dari gamenya, kita paling beli skin yang ada di gamenya ya, jadi nggak bisa ditarik. Ya nggak bisa something not a real life benefit. Nah kalau misalnya kita tuh koin-koin yang diperoleh setiap kali menang main gamenya itu bisa di redeem jadi real life benefits. Contohnya bisa ditukar HP, bisa ditukar emas, atau yang paling sering di redeem itu voucher-voucher e-commerce. Oh. Iya, itu yang paling banyak di redeem sih voucher-voucher. Jadi kalau main itu mainnya gratis atau bayar? Mainnya gratis. Mainnya gratis. Pada saat pertama main itu sudah dapat kartu-kartu common cards-nya. Itu udah dapat. Tapi kalau misalnya kartunya pengen dilatih, itu baru bayar. Di situ. Tapi untuk main initially kalau mau main bisa gratis langsung, udah dapat kartu, kita udah kasih kartu. Tapi kalau mau beli yang rare gitu? Kalau mau beli yang kartu dengan stats yang lebih tinggi, rare kartu kan ada beberapa tiernya ya, itu baru harus keluar uang. Sistemnya gacha atau gimana? Ada yang gacha, ada yang bisa beli juga. Ada yang bisa beli langsung pilih yang bagus gitu ya? Iya. Oh, tapi capnya juga bisa di training berarti ya? Bisa di training. Terus kalau yang disewa tadi gimana sistemnya? Jadi ada platformnya gitu sih di game, untuk antara player misalnya pengen sewa bisa ditaruh aja kartunya, misalnya di open untuk di list, atau mau jual beli juga bisa langsung di situ. Oh, jadi kalau sewa itu antar player? Bisa antar player. Nanti dapat apa kalau misalnya mau sewa? Bayar uang? Yes, ada bayar. Oh, jadi yang terima duitnya yang nyewain gitu? Yep. Oh, jadi ada kayak marketplace-nya gitu. Ada ya? marketplace-nya. Oh. Itu dapatnya dalam bentuk USDT tadi ya berarti. Untuk sekarang kayaknya harus cek lagi sih our currency at the moment ya. Nah, kalau tantangan terbesar dalam mengembangkan game Web3 di Indonesia ini apa sih kalau menurut Yasmin? Is it about educating atau gimana? Definitely tetap nomor satunya tuh educate ya. Tapi karena berhubung game kita tuh temanya sepak bola, kita mainly fokus untuk ngajak orang-orang yang memang hobinya sepak bola, walaupun ada banyak banget mereka di luar sana, tapi untuk maintain mereka it's also a challenge gitu untuk maintain community-nya. Jadi kita sangat aktif menggandeng komunitas sepak bola gitu, to spread the word about the game. Jadi yang paling penting ini community building ya. Community buildingnya juga sih. Iya sih, kalau mungkin orang-orang yang nggak awam tentang Web2 itu mungkin pakai Discord itu nggak biasa ya. Nggak biasa mungkin. Tapi harus diedukasi supaya pakai Discord itu udah jadi kebiasaan jadi, gitu. Jadi di Discord sering ada campaign atau gimana? Sering ngadain mabar sebenarnya di Discord. Mabar? Iya, biasanya weekly kita adain mabar gitu, bisa main game bareng. Oh. Iya. Tapi keep the community jadi active. main gamenya masih di web based tapi ya? Ini web based tapi masih web based. Pakai Safari atau Chrome gitu? Anything bisa. Anything bisa. Oh, I see. Nah, jadi kalau yang play and earn tadi itu kita dapat seperti sebuah poin yang bisa ditukarkan ke. Jadi redeem, ya ada koin terus bisa nge-redeem real life benefits-nya di redeem page kita. Oh, yang di redeem tuh biasanya apa aja hadiahnya? Yang paling banyak di redeem tuh voucher-voucher e-commerce sih. Itu kayak GoPay gitu? Ada GoPay, ada voucher Alfamart, Unipin. Oh, jadi langsung bisa dapat itu ya? Jadi tanpa modal pun bisa ya? Iya, untuk mau main gamenya pun tanpa modal bisa. Dan bisa ditukar jadi benefit yang tadi? Oh, mungkin itu juga yang jadi salah satu unique selling point juga ya? Yes, jadi orang-orang Indonesia pun jadi kan tertarik mereka gitu sangat driven ya by these things ya, kayak ada insentifnya gitu. Iya, mungkin berarti kayak main game nggak cuma habisin duit tapi bisa dapat duit gitu bisa ya? juga dapat. Kalau sekarang dari user-user itu banyak yang kumpulin poinnya sampai nuker yang hadiah tinggi atau enggak? Sempet ada yang nuker, kita juga ada gadget berupa kayak mouse, iPhone, biasanya kan? mouse. mouse. Tapi kita juga ada handphone, tapi I think sempat ada yang redeem deh, sempat ada yang ngumpulin, ya. Ada keyboard juga sempat ke redeem. Oh,
Jadi possible ya buat kumpulin Possible poin ya, sampai segitu. cuman balik lagi mungkin kalau misalnya stick to our common cards yang udah dapat by default, win rate-nya tidak semudah dan tidak secepat kalau memang yang misalnya kartunya disekolahin atau yang beli rare cards ya. Nah itu gamenya sendiri itu berarti kita battle versus player atau gimana? Versus player versus player. Oh saya Yes, versus player. pasti akan dipertemukan sama yang main real time saat itu. Tapi kalau yang masih pemain baru kartunya kalah dong sama yang itu. Atau Kita gimana? juga mengusahakan untuk saat di matching tuh nggak Yang terlalu imbang. jomplang lah ya. Diusahakan seimbang mungkin. Jadi kayak di Mobile Legend ada kayak Iya tier-tiernya gitu ya. ada. Tapi kalau di Mobile Legends kan udah transparan tuh tiernya, ada yang udah levelnya apa aja. Kalau di Iya. sini sih belum ada levelnya ya. Oh, Belum kita buat belum tier dibuat. levelnya. Tapi ada kayak trofinya gitu. Kita ada leaderboardnya. Oh leaderboard. Jadi ada monthly leaderboard, ada weekly leaderboard, dan siapapun yang masuk ke top leaderboard itu nanti akan ada extra prize lagi, dapat extra koin lagi. Itu yang Oh. mungkin ngedrive kan, kalau misalnya ngeliat leaderboard tuh ngedrive, aduh harus masuk leaderboard nih, itu one of the Kompetitif gitu ya. competitiveness-nya ke drive. Terus kalau fitur-fitur baru yang akhir-akhir ini baru jadi launch sama Metallic nih apa aja nih? Mungkin tadi yang I mention kan, kita sebenarnya abis revamp gamenya di awal tahun ini. Jadi kita bikin gamenya tuh jauh lebih detail dari yang sebelumnya, dan grafiknya juga jauh lebih bagus, lebih banyak hadiah-hadiah menariknya juga. Dan dari pengalaman saya main gamenya, yang lebih bagus itu tadi lebih detail aja. Jadi buat yang bener-bener fanatik sepak bola dan mengerti strategi sepak bola tuh, they're gonna have so much fun untuk mengatur adu strateginya. Tapi kalau dari segi gameplay masih sama atau gimana? Gameplay dalam segi managerial sepak bola itu masih sama, mungkin grafiknya ya lebih menarik. Oh, jadi sekarang grafiknya udah di revamp jadi Di revamp grafiknya jauh lebih menarik ya. Tadinya tuh belum bisa melihat pergerakan bolanya, tapi sekarang udah kita buat gimana caranya player tuh bisa keep track bolanya udah di mana aja gitu. Oh, jadi udah berkembang lumayan jauh ya. Yes. Umurnya berapa ini gamenya? Game ini kurang lebih 1 year lah kalau setelah revamp yang baru ya. Oh. Tapi kita launch-nya udah di 2023. 2023. Soft launch-nya. Soft launch. Yes. Tapi yang revampnya Ini itu baru jalan 1 tahun. Januari ini ya. Iya, di awal tahun ini. Oke, terus gimana antusiasme dari usernya semenjak revamp? Is it So better? far very very better ya, dapat feedback yang bagus dan positif pastinya, dan kita nggak mungkin berhenti di sini aja sih, kita akan terus nampung feedback bagaimana cara membuat game ini terus lebih baik sih ke depannya. Kedepannya bakal ada apps-nya atau gimana Kak? Hopefully ya, kita selalu mikirin, it's one of our challenges juga ya untuk pindahin this Web3 based game ke dalam bentuk apps, tapi it's definitely on our pipeline sih untuk mempermudah juga kan mungkin experience usernya. Oke, nah kalau kita bicara tentang Web3, mungkin security juga jadi challenges ya. Exactly, ya. Nah, cara memastikan keamanan dalam bertransaksi untuk para user gimana Kak? Pastinya ada teknologi ya untuk make sure ini semua aman, dan yang paling penting juga transparansi pastinya. Jadi dalam jual beli, transaksi, leasing, anything to do with the cards, itu semuanya pasti transparan dan bisa semua datanya tuh di decentralized, jadi bisa dicek selalu. It's very safe sih, bisa diamankan semuanya. Oh, terus kedepannya apa ada plan buat launch token atau enggak? Untuk sekarang sih belum ya, kita Belum. lagi fokus sama gamenya dulu aja sih sebenarnya. Oh, jadi sekarang masih di NFT-nya develop aja ya? develop gamenya dulu aja. I see. Nah, mungkin kalau soal Garuda 11 terakhir, biggest challenges-nya selain educating and security apa lagi nih Kak? Karena saya lebih banyak berkecimpung di marketingnya ya, it's how to keep up with the trends, untuk get the right marketing strategy sih. Kita harus tahu ini target marketnya siapa sebenarnya yang main game kita, dan strategi marketing di social media yang benar tuh kayak gimana. It's quite challenging at first, tapi lama kelamaan setelah trial and error, A/B testing, kita udah lebih ngerti yang main gamenya siapa, marketnya siapa, so it's easier to maintain our social media campaigns and marketing strategy sih. It was definitely a challenge di marketingnya ya. Challenge, but still can be overcome lah ya. It can be overcome. Yang penting harus terus innovate yes, aja. harus terus innovate and always learn your market
target harus market. terus belajar harus gitu ya. belajar. Nggak bisa nggak belajar, Iya. harus agile dan Harus adapt agile. gitu. Apalagi ini kan quite a new technology ya yang untuk diintroduce ke masyarakat luas. I see. Terus maybe if we talk about career gitu, dalam perjalanan membangun karir di apalagi di industri Web3 nih, lesson learn paling penting apa nih Kak Yasmin? The willingness to learn, which is something I'm still doing right now. Harus mau belajar, like you mentioned, harus agile, harus adaptif. Jadi paling penting adalah Harus mau belajar, harus bisa adaptif, harus resilient, because this is a tough world to be in, right? Jadi kayak harus pantang menyerah sih. pantang menyerah. Harus resilient. Mungkin awalnya nggak terbiasa tapi harus Lama-lama terus mencoba Iya, ya. harus terus mencoba. Terus dalam mempersiapkan dan membangun karir ini dulu sebelum terjun ke Web3 ini berarti banyak belajar juga ya Kak ya? Iya, harus banyak belajar. Sebenarnya berkecimpung in many different things sih. Like I said, ini lumayan baru buat saya. Jadi I'm still learning right now. Tapi iya sih, it's an interesting world definitely for me. Tapi ya, I love learning new things. So it's nice to deep dive in this area. Kalau Kak Yasmin sendiri kan previously was working in the Web2 industry. Iya, Nah, kalau work life balance di konvensional dengan tech atau Web3 ini bedanya gimana sih? Kalau pekerjaannya sih what I experience ya, mungkin kalau orang luar sana experience-nya beda-beda, tapi kurang lebih from my experience more or less the same actually. More or less the same. More or less the same. Yang penting tuh kalau di Web3 right now harus keep up with the news and the trends. Kalau misalnya yang sebelumnya yang lebih konvensional kan mungkin knowledge-nya aku udah lebih banyak ya, udah ada. Cuman kalau di sini harus keep up aja sih. Harus lebih cepat keep up-nya. Terus kalau untuk mengatasi pressure dalam kerja, maybe ada tips atau gimana? Kalau technology company kan usually high pressure ya. Exactly. My tip is don't be afraid to ask for help sih sebenarnya. Especially kalau saya masih baru ya. It's nice to know that there's your colleague atau ada teman yang mungkin ngerti. Don't be afraid to ask for help and to learn from them sih. Jangan malu, jangan sungkan. Jadi harus lebih proaktif ya. Harus proaktif, yes, harus proaktif. Jadi last but not least maybe tips buat yang mau berkecimpung di tech company mungkin yang masih di konvensional nih buat para pendengar, maybe ada last message buat mereka yang mau masuk ke industri Web3 atau mau apply ke tech company gitu. Kalau berkaca dari pengalaman pribadi sebelum masuk Web3 company, I was very intimidated karena pertama belum banyak knowledge-nya and belum tahu banyak orang yang berkecimpung di dunia ini dan masih lumayan relatively new, very intimidated. Tapi setelah terjun ke sini ternyata it's actually really fun, the community is fun and it's nice to learn something new. Jadi jangan takut sih kalau mau berkecimpung di dunia ini, it's very fun. Jadi nggak usah takut ya. Yang penting dicoba dulu. Dicoba dulu aja. Yeah. Dan harus. It's not that intimidating. Oh, not that intimidating. Yeah. Jadi mungkin kalau dilihat dari luar kelihatannya intimidating gitu ya. Susah. Kayaknya ini aduh harus belajar dari nol lagi nih, very harus tech savvy. Sebenarnya bisa dipelajari sih dikit-dikit. If you want, if you're willing. Iya, soalnya orang-orang tuh mungkin lihat kalau bicara tentang blockchain teknologi, Web3 gitu, mereka udah pikir harus bisa coding gitu ya. Very big words, new vocabularies, kan itu buat banyak orang very intimidating ya. Tapi ternyata nggak gitu ya Kak. If you're willing to learn. So the most important thing harus bisa selalu terus belajar dan adaptasi dan harus selalu agile. Ya. Dan yang penting selalu proaktif ya. Proaktif. Ya, jadi itu guys tips dari Kak Yasmin nih, yang mana udah develop game Garuda 11 dan sekarang game Garuda 11 karya anak bangsa sudah mencapai 70.000 user di Indonesia dan masih terus berkembang dan akan banyak update terbaru ya. Definitely. Jadi update terbarunya bisa diakses di mana aja nih Kak? Bisa ke web kita www.garuda11.com sama maybe in social media. Nanti di @garuda11. Oh oke. Mungkin nanti sosial medianya bakal kita put di sini. Nanti ditulis ya, takut I misspoke tadi ya, jadi bisa ditulis nanti bantu. Oke, siap.
Okay, thank you guys and hope you enjoy the podcast. See you and bye bye.